Kenalkan, nama saya Van. Pengertian impor: memasukkan barang dari luar negeri ke dalam pembayaran suatu negara. Pengertian ekspor: kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pembayaran internasional. Memperoleh barang yang tidak diproduksi dalam negeri. Adanya perdagangan internasional memungkinkan suatu negara memperoleh barang yang dibutuhkan dari negara lain. Misalnya Indonesia mengimpor buah kurma dari Timur Tenggara karena tidak dapat memproduksi sendiri. Sumber devisa negara. Kegiatan perdagangan internasional. Ekspor dapat memberikan masukan atau devisa untuk utama bagi sebuah negara guna menjaga stabilitas harga. Pemerintah dapat mengimpor barang sama supaya harga dapat stabil kembali. Faktor pendorong perdagangan internasional yaitu perbedaan sumber daya antara negara satu dengan negara yang lainnya, tentu memiliki sumber daya yang berbeda-beda. B. Perbedaan selera: adanya perbedaan selera antara satu penduduk dan penduduk lainnya. Dalam satu negara tidak dapat dipenuhi seluruh penduduk lainnya dalam negara tersebut. C. Perbedaan biaya produksi untuk menghasilkan suatu jenis barang antara negara satu dan negara lainnya memerlukan biaya produksi yang berbeda-beda sehingga berbeda pula harganya. Harga jualannya: perbedaan harga jual juga barang ini juga disebabkan karena perbedaan dalam jumlah, jenis, kualitas, serta cara-cara mengombinasikan faktor-faktor produksi dalam proses produksi. Bulan mutlak. Teori ini dikemukakan oleh Holland Smith yang menyatakan suatu negara melakukan perdagangan internasional apabila memiliki keunggulan dalam memproduksi suatu jenis barang tertentu. B. Teori keunggulan komparatif. Teori ini dikemukakan David Ricardo yang menyatakan suhu perdagangan internasional akan terjadi apabila suatu negara memiliki keunggulan terhadap dua macam produk dan biaya menghasilkan traks tersebut dengan lebih defisit berbanding dengan negara lain. C. Teori Eckhart-Tolle. Teori ini dikemukakan oleh Bruce Oilin yang menyebutkan bahwa perdagangan internasional terjadi bukan karena suatu negara mendapatkan keuntungan jumlah mencukupi, karena mampu mengombinasikan faktor produksi dengan provinsi yang tepat. Merupakan tindakan atau peraturan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengaruhi struktur komposit lain area perdagangan internasional. Tujuan politik is melindungi lapangan pekerjaan dan industri dalam negeri dari perdagangan asing. Banyaknya barang-barang impor dan harga yang lebih murah membuat industri dalam negeri kalah bersaing dengan industri asing, sehingga menyebabkan banyak perusahaan di dalam negeri kalah bersaing dan akhirnya mengalami kebangkrutan yang akan menimbulkan pengangguran. B. Tujuan ekonomi: mendorong perkembangan industri barang, fit industri, agitation,
Dengan adanya kebijakan perdagangan internasional, diharapkan industri dalam dapat berkembang dengan baik sehingga mampu bersaing dengan beberapa industri luar negeri. Alat pembayaran perdagangan yang terjadi lintas negara tentu tidak dapat dilakukan secara langsung karena perbedaan mata uang dan tempat alat pembayaran yang telah disepakati sebagai alat pembayaran internasional adalah devisa. Pengertian neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah suatu catatan sistematis mengenai transaksi yang terjadi antara negara satu dengan negara lainnya. 2. Tujuan dan fungsi neraca pembayaran. Tujuan dan pembuatan neraca pembayaran diantaranya sebagai berikut. A. Memberikan informasi posisi negara dalam perdagangan internasional. B. Pedoman pemerintah dalam melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal. C. Mengetahui informasi keuangan negara dalam perdagangan internasional. D. Komponen neraca pembayaran. Neraca pembayaran terdiri atas komunikasi berjalan, card addiction, neraca modal, capital addiction, dan neraca moneter, monetary addiction. Sanksi berjalan merupakan gabungan dari neraca perdagangan dan neraca jusu. Devisa pengertian. Devisa adalah semua barang yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran luar negeri dan dapat diterima di dunia internasional yang biasanya ada di dalam pengawasan otoritas moneter yaitu bank sentral. Fungsi berikut ini beberapa fungsi devisa. 1. Devisa berfungsi sebagai alat pembayaran luar negeri. 2. Devisa berfungsi untuk membayar cicilan uang luar negeri dan bunganya serta transaksi internasional lainnya. 3. Devisa berfungsi sebagai pinjaman pilar rupiah. Jenis-jenis devisa terdiri atas dua jenis yaitu devisa umum dan devisa kredit. 1. Devisa umum adalah devisa yang didapatkan dari kegiatan perdagangan internasional. 2. Devisa kredit adalah yang didapatkan pinjaman luar negeri, kegiatan ekspor, tiba atau pemberian dari negara lain. Tenaga kerja Indonesia TKI, sektor pariwisata,